Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita, terkhusus rekan-rekan calon P3K. Kesempatan ini saya akan mengupdate tentang hasil rapat terakhir dengan DPR terkait pengangkatan guru honorer. Sekaligus juga di sini kita akan tinjau lebih jauh sistem pengangkatannya dan hal-hal yang terkait dengan seleksi P3K di tahun 2021 ini. Terkait dengan pengangkatan guru honorer yang banyak aspirasinya disampaikan kepada anggota DPR, Kemenpan dalam hal ini memberikan klarifikasi terakhir bahwa pertama terkait dengan seleksi ini adalah 30 formasi yang paling banyak dibuka di Pemda itu adalah guru dan tenaga penyuluh. Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian menurut Pak Cahyo, formasi ASN yang disiapkan pemerintah sekitar 1,275 juta. Ternyata karena ini juga menyangkut CPNS, yang menjadi kabar gembira di sini adalah bahwa beliau menegaskan anggaran untuk formasi ini sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Jadi agak berbeda dengan tahun 2019 saat diadakan seleksi ternyata dananya belum disiapkan. Lalu kemudian terkait dengan sambutan aspirasi dari rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia sekaligus juga desakan dari anggota DPR. Hari ini Kemenpan menyampaikan jawaban terakhir bahwa disebutkan di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan pemerintah sudah berbuat banyak terhadap honorer. Nah, dalam hal ini saya kurang paham ya. Barangkali memang rekan-rekan guru honorer sudah banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kemudian beliau juga menegaskan tidak pernah mengabaikan honorer dan melupakan pengabdian mereka. Namun, pemerintah tidak mungkin mengangkat semua honorer menjadi aparatur sipil negara, baik itu CPNS maupun P3K, apalagi sampai pengangkatannya tanpa tes. Diulang bahwa pemerintah sudah banyak berbuat untuk honorer. Tidak benar kalau dibilang pemerintah menyanyiakan honorer. Nah, dalam hal ini memang sejak adanya undang-undang ASN ini, maka agak tertutup kesempatan rekan-rekan honorer untuk menjadi P3K ataupun CPNS melalui tanpa tes, terkecuali jika ada keputusan dari Presiden. Lebih lanjut, pemerintah sudah mengangkat 1,2 juta honorer menjadi ASN, baik itu CPNS maupun P3K, dan ini bukan jumlah yang kecil. Kalau kemudian ada desakan agar pemerintah mengangkat honorer menjadi CPNS maupun P3K tanpa tes, ini sangat tidak mungkin, ujar beliau. Mengingat pemerintah saat ini tengah melakukan reformasi birokrasi, jumlah PNS mau dirampingkan dengan cara memperbanyak rekrutmen P3K. Jadi tidak mungkin itu perekrutan PNS tanpa tes, tegasnya. Nah, ini barangkali terkait dengan aspirasi yang sudah lama ini disampaikan oleh rekan-rekan agar kiranya seleksi P3K dan CPNS untuk guru honorer ini dilakukan tanpa tes. Lalu terkait dengan sistem pengangkatannya, coba kita review dulu pernyataan dari Kemendikbud. Yang lulus tes akan diangkat menjadi P3K. P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara dengan PNS. Ya, jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini. Jadinya kemarin itu banyak berita yang menyebut mengenai kapasitas 1 juta guru. Yeah. Kami di Kemendikbud sudah menyiapkan sampai dengan 1 juta guru. Tapi ini harus dimengerti masyarakat. Yang bakal diangkat menjadi P3K yang gajinya itu setara dengan PNS hanya yang lulus tes, Pak. Jadi kalau lulus tesnya 1 juta ya bisa 1 juta. Kalau yang lulus tesnya cuma 100.000 ya cuma 100.000. Yang lulus tes 200.000 ya 200.000 yang menjadi P3K. Tapi guru-guru honorer ini walaupun gagal pertama kali, mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Di tahun ini, tahun depan, ya kan? Kita akan memberikan kesempatan karena tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Di video tadi disebutkan bahwa guru honorer hanya perlu mencapai KCM atau nilai batas ambang. Apabila itu tercapai, maka guru honorer tersebut akan diangkat menjadi P3K. Lalu kemudian kita coba lihat bagaimana penyesuaian dari nilai ambang batas berdasarkan Permenpan nomor 4 tahun 2019 dengan penyesuaian jumlah soal yang tahun ini diubah oleh pemerintah. Bahwa di tahun 2019 kemarin untuk kompetensi teknis ada 40 soal dengan bobot benar adalah 3. Lalu kemudian dari sini skor maksimalnya adalah 120 dengan
batas ambang 42 poin dari kompetensi teknis, yakni benar 14 soal. Nah, oleh karena itu, maka kita coba akan lihat persentasenya nanti. Namun yang perlu kita coba perkuat di sini adalah bahwa formasi P3K ini dibuka di Pemda berdasarkan jumlah formasi masing-masing sekolah. Ini yang pertama. Lalu bila dibuka formasi, maka bisa saja di suatu sekolah lebih dari satu yang lulus. Nah, kalau begini, maka siapa yang diangkat oleh Pemda untuk menjadi P3K? Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi saya, karena berdasarkan juknis yang disebutkan oleh BKN, nanti kita coba lihat di belakang, yang bisa diangkat menjadi P3K itu adalah yang mendapat nilai peringkat pertama. Ini agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Kemendikbud tadi. Lalu kemudian kalau kita lihat dari persentase kelulusan kompetensi teknik tahun 2019 dengan nilai ambang batas kelulusan 42 dibagi 120 skor maksimum kali 100%, maka pada saat itu persentase kelulusannya adalah 35%, ya. Ini jauh sekali kalau kita bandingkan dengan persentase kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi PPG di atas 70%. Kalau begini, maka tentu saja guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, ya, saya yakin pasti bisa melaluinya ini. Nah, kemudian di tahun 2021 ini pemerintah menyampaikan bahwa ada perubahan terkait jumlah soalnya. Namun, saya berkeyakinan di tahun 2021 ini juga persentase kelulusan tetap pada kisaran 35%. Hanya jumlah soal saja yang diubah. Dan dalam kondisi ini, Kemendikbud memberikan afirmasi kepada guru ini berdasarkan masa kerjanya dan juga yang memiliki sertifikat profesi. Ini adalah keistimewaan dari Kemendikbud untuk rekan-rekan yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun, juga yang sudah melampaui pendidikan profesi guru. Nah, terkait dengan perangkingannya disebutkan di sini berdasarkan juknis yang disampaikan oleh BKN nomor 18 tahun 2020 bahwa dalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan oleh Menteri. Ini yang kita bicarakan tadi, dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap instansi pemerintah. Ini catatannya Bapak Ibu sekalian. Jadi disebutkan di sini adalah peringkat nilai. Kemudian bagian C-nya, panitia seleksi instansi pengadaan P3K mengumumkan hasil seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf A tadi. Lalu D, pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf C memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil seleksi kompetensi yang disusun berdasarkan peringkat dan informasi lain yang diperlukan. Nah, ini jawabannya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan pernyataan Kemendikbud dengan juknis yang dikeluarkan oleh BK ini agak kurang sinkron sedikit. Dan hasil rapat terakhir antara Kemenpan dengan DPR pada hari ini, ya, menghasilkan 6 kesepakatan, terutamanya adalah masukan yang disampaikan oleh anggota DPR. Kalau kita lihat memang tidak memungkinkan lagi seleksi P3K dan CPNS di tahun 2021 ini untuk guru honorer dilakukan tanpa tes. Adapun poin-poin penting kesepakatan yang pertama, terkait pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021, Komisi 2 DPR RI mendesak Kemenpan RB meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, khususnya ini adalah 10 pemerintah kabupaten kota yang belum mengajukan dan 49 pemerintah kabupaten kota yang belum melengkapi dokumen. Jadi walaupun sebelumnya ada informasi bahwa pengajuan formasi dari kabupaten sudah ditutup, namun baru-baru ini Kemenpan menyampaikan konfirmasi bahwa pelengkapan untuk dokumen itu masih dibuka sampai di akhir bulan Maret ini. Jadi bagi Pemda yang belum mengajukan atau melengkapi dokumennya masih dibuka kesempatan mengikuti di tahun 2021 ini. Kesepakatan yang kedua adalah sebagai upaya mewujudkan ketersediaan formasi bagi 1 juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN untuk memprioritaskan honorer K2 di dalam pemenuhan formasi tersebut. Yang ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan dan BKN mengalokasikan formasi bagi tenaga honorer non-guru
terutama yang membantu pelaksanaan program-program pembangunan strategis nasional. Yang keempat di sini adalah Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB dan BKN memberikan informasi yang transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 kepada masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah peningkatan layanan posko aduan atau helpdesk, baik itu di setiap kementerian lembaga maupun di pemerintah daerah. Lalu yang kelima adalah Komisi 2 DPR RI meminta BKN memastikan kesiapan sarana prasarana, kemudian sistem dan ketersediaan SDM agar penerimaan calon ASN tahun 2021 berjalan lancar gitu ya. Dan yang terakhir adalah Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN sepakat untuk berkomitmen menghilangkan praktek penipuan dan atau pencaloan dalam proses penerimaan CPNS. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian tentang hasil terakhir rapat dengan anggota DPR ya terkait dengan seleksi P3 di tahun 2021 ini. Dan informasi terakhir ini adalah untuk GTT Pemprov Sumut. Nah, sebenarnya berita ini sudah lama, hanya saja pada saat itu memang ada miskomunikasi antara Dinas Pendidikan Pemprov Sumut dengan Kemenpan bahwa Dinas Pendidikan Pemprov Sumut menyampaikan sudah mengajukan formasi 15.000 untuk P3K tahun 2021 ya, ini tepatnya disampaikan di bulan Desember. Namun di awal Maret kemarin Kemenpan menyatakan belum menerima ajuannya, dan pada hari ini Dinas Pemprov Sumut mengirimkan surat kepada seluruh sekolah untuk pengajuan kebutuhan calon P3K tahun 2021 sampai dengan 2025. Nah, dengan ini tentunya guru-guru GTT Pemprov Sumut tingkat SMA dan SMK berpeluang untuk mengikuti seleksi di tahun ini ya. Dengan adanya ini tentu saja pertanyaan-pertanyaan selama ini apakah Dinas Pemprov membuka seleksi P3 atau tidak ya terjawab. Dengan demikian maka Bapak Ibu yang berada di bawah kewenangan Dinas Pemprov juga tentunya harus siap-siap untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2021 ini. Lokasi tempat Bapak Ibu pada posisi sekarang ini sudah akan diperebutkan oleh rekan-rekan yang lain ya. Tentunya dalam hal ini mari sama-sama berjuang. Kalau kita lihat tidak ada pengangkatan tanpa tes, maka semua ditentukan oleh buah pikiran Bapak Ibu sekalian. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.